Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah baik di dalam pengasihan Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengubah, menuntun, dan memberi hikmat kepada hidup kita untuk dapat melakukan banyak yang baik yang berkenan kepada Allah. Marilah kita berserah kepadanya dan mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kemurahan-Mu menyertai hidup kami sepanjang malam tadi. Hari ini kami bersyukur atas nafas kehidupan dan sukacita yang baru yang akan Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya sebagaimana pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami di hari-hari yang lalu, hari ini pun Engkau akan tetap bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menuntun kami, membimbing hidup kami menjadi lebih baik, dan kami dapat melakukan banyak hal baik yang berkenan kepada Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Sabtu 13 Januari 2024, tertulis dalam kitab Matius 6 ayat 6. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Alai ia martangiang ho, tubilut maholao, sordak mapitwi. Dungi martangiang maho tu amangmu na di nabuni. Gabe baloson ni amangmu na marnida di nabuni mai tuho. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, masihkah kita mengingat bagaimana proses pemanggilan Daud untuk menggantikan Raja Saul menjadi raja bagi bangsa Israel? Ya, kita tahu bahwasanya di tengah-tengah keluarganya, Daud itu tidak diperhitungkan. Dia diutus untuk menjadi gembala ternak orang tuanya Isai. Ketika Samuel diminta Allah untuk mencari pengganti Saul, dia pergi ke rumah orang tuanya Isai. Dan Samuel hampir tertipu dengan tatapan matanya. Ketika dia melihat anak sulung Isai, Eliab, dia jatuh hati. Dia merasa inilah yang dikenankan oleh Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Ternyata saudara, tidaklah demikian. Tuhan tidak memilih Eliab, tetapi justru Tuhan memilih Daud. Daud yang bekerja di luar rumah, yang bekerja tidak sama seperti kakaknya, justru dialah yang dipilih oleh Tuhan. Daudlah yang dikenan Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan matanya, tetapi Tuhan melihat hati. Inilah yang dikatakan Tuhan kepada Samuel ketika akan memilih Daud menjadi raja atas Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mendengar tadi, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikian halnya dengan berdoa. Di dalam berdoa, dalam perikop kita pada hari ini, kita diminta untuk masuk ke tempat yang tersembunyi. Tidak menunjukkan
bahwasanya kita sedang berdoa. Mau menunjukkan kepada orang ramai kalau kita adalah seorang yang taat dan seorang yang rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mau itu terjadi kepada kita anak-anaknya. Tuhan tidak mau kita hidup seperti orang munafik, di mana mereka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat, pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya apa? Supaya dilihat orang, supaya dianggap rohani, supaya dianggap suci. Tuhan tidak mau ini terjadi kepada kita. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam kepongahan, kesombongan, apalagi kesombongan rohani. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan kita untuk berdoa di dalam kamar, di tempat yang tersembunyi. Artinya apa? Supaya hubungan kita dengan Allah sungguh-sungguh hubungan yang sangat pribadi, tidak dipengaruhi oleh apapun. Karena sesungguhnya Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan tahu apa yang ada di dalam perencanaan-perencanaan pikiran kita. Dan Tuhan mau kita berdoa dengan to the point, sungguh-sungguh di dalam pengharapan kepadanya. Di dalam ayat 7 juga di pasal 6 ini dikatakan, janganlah kita berdoa dengan bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Sebagaimana pemandangan Samuel terhadap anak-anak Isai sungguh berbeda dengan pemandangan Tuhan. Kalau manusia memang memandang rupa, tetapi Tuhan memandang hati. Saudaraku, oleh sebab itu tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa seolah-olah adalah orang yang rohani, orang yang baik, yang kudus di hadapan manusia lain, dengan berpakaian rohani, dengan perawakan rohani, tetapi sesungguhnya Tuhan tahu bagaimana hati kita. Oleh sebab itu, di dalam keberimanan kepada Tuhan, di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, bukan karena atau seperti apa penampilan kita, tetapi bagaimana kehidupan kita setiap hari, bagaimana iman percaya kita kepadanya sungguh-sungguh, bukan karena keadaan kita. Artinya bukan karena kita lagi bahagia, bukan karena ketika kita sedang mendapatkan berkat, maka kita bersyukur dan memuji Tuhan. Tetapi sebaliknya, dalam keadaan susah pun, dalam keadaan menderita pun, kita tetap memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan kapanpun dan dimanapun, dengan suara atau tanpa suara. Karena apa? Karena Tuhan tahu. Tuhan tahu niat hati kita. Tuhan tahu rencana-rencana kita. Jadi bagi Tuhan tidak perlu kebohongan, tidak perlu kemunafikan, tidak perlu polesan-polesan. Orang Tuhan tahu kok. Oleh sebab itu saudaraku, marilah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tahu apa yang ada di dalam hatimu. Dia tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Dan dia tahu juga akan memberikan seperti apa kepadamu. Amin. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Karena itu marilah kita tetap percaya kepadanya dan teruslah berdoa di dalam iman hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh di dalam doa kepadamu. Tuhan, jika kami berdoa di tempat kesunyian, bukan berarti kami semakin menjauh daripadamu. Tetapi di sanalah kami mau menunjukkan bahwasanya kami sungguh-sungguh percaya kepadamu. Dan jikalaupun kami berdoa di tempat ramai, ajari kami untuk tidak menganggap diri kami rohani, menganggap diri kami lebih hebat dari orang lain. Tetapi biarlah setiap waktu kami berdoa kepada Tuhan di dalam kekusukan, di dalam pengharapan, dan kami percaya di dalam doa-doa kami ada Tuhan yang akan terus bekerja, memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah kiranya yang memberkati kami, memberikan hikmat kepada kami,
untuk mengerti setiap maksud-Mu di dalam hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.